Oke, selamat pagi anak didik kami kelas 10-7. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik. Oke, nah sekarang Ibu mau tanya dulu, ada kawan-kawan kalian yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Siapa? Krisna. Apa alasannya tidak hadir hari ini? Sakit. Hanya dia saja yang tidak hadir. Mudah-mudahan besok sudah bisa bergabung dengan kita di sini ya. Oke, hari ini kita masuk materi yang baru, yaitu tentang teks anekdot. Oke, silakan dibuka dulu bukunya, halaman halaman 28. Oke, sebelumnya di halaman 27 coba lihat di sini juga ujungnya. Mengungkapkan kritik lewat senyuman. Nah, mengungkapkan kritik lewat senyuman. Pernahkah kalian mengkritik? Siapa yang pernah kalian kritik? Teman. Apa yang kau ucapkan sama teman itu? Gameris. Apa yang kau kritik dari sisi kalian? Masalah apa? Penampilannya kah? Atau cara berbicaranya kah? Atau bagaimana? Apa yang kau ucapkan kepada dia ketika mengkritik? Bajunya rapi tapi terlalu kebesaran. Itulah contoh kalimat kritik. Dan ada lagi contoh-contoh kritik yang sering kau ucapkan kepada temanmu dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di dalam keluarga, iya kan? Mengkritik adikmu juga pernah ya kau kan? Mengkritik kakakmu pernah? Abangmu pernah? Oke. Nah, tetapi kritik yang dimaksud di sini bukan kritik yang seperti ibu tanyakan tadi. Mengkritik dengan senyuman. Mengkritik dengan senyuman ini bisa kita menggunakan teks anekdot. Sebelumnya sudah pernah mendengar teks anekdot? Pernah. Di mana pernah kalian dengar? Di mana pernah kalian dengar? Atau kalian baca di televisi? Di televisi? Ya. Teks anekdot. Pernah menonton stand up comedy? Tokoh stand up comedy yang terkenal siapa contohnya? Siapa? Siapa? Kiki Saputri. Kemudian Andre Taulani. Siapa lagi? Siapa lagi? Pernah menonton acara Lapor Pak? Di siaran apa itu? Iya, Trans 7. Nah, mereka di sana melakukan kritik lewat lawakan, ya, lewat tertawa, ya kan? Jadi tidak langsung mereka mengucapkan kritiknya, tapi dengan sindiran yang halus, dengan guyonan antara sama mereka di situ. Ada Andre Taulani, Kiki Saputri, siapa lagi tokoh-tokoh yang ada di Lapor Pak? Siapa? Andika Pertama, kemudian siapa? Surya, iya, yang itu ya. Oke, kalau pernah kamu menonton acara tersebut. Nah, kemudian kalau kamu perhatikan acara itu, siapa-siapa saja tokoh yang mereka undang di sana? Artis, selain artis, pejabat, kemudian orang-orang penting. Nah, kalau pernah kamu saksikan itu pada kesempatan yang sudah lalu, mereka mengundang pejabat yang bernama Anies Baswedan, ya kan? Iya kan? Tahu Anies Baswedan siapa? Yang pernah mencalonkan diri
DKI Jakarta. Nah, sebelum ke sana, sebelum kita dalam tentang teks anekdot ini, ada baiknya kita tahu dulu apa sebenarnya anekdot itu. Oke, mari kita baca bersama dulu. Anekdot adalah cerita lucu singkat yang biasanya menceritakan kejadian nyata dan memiliki pesan moral. Cerita anekdot biasanya berisi tentang tokoh yang melakukan tindakan konyol atau lucu sehingga memicu tawa dan pesan moral yang ingin disampaikan. oke. Ciri-cirinya, mari kita baca bersama. Yang pertama sekalian, tadi kita sudah membahas mengenai pengertian, ciri-ciri, struktur dari teks anekdot. Nah, sekarang kita membuat kelompok dulu. Kemarin kan sudah ibu buat kuesioner untuk mengidentifikasi gaya-gaya belajar dari kalian, ya kan? Ada yang auditori, ada yang kinestetik, dan ada yang visual. Nah, sekarang silakan membentuk kelompok sesuai yang sudah ditentukan kemarin. Oke, ingat kelompoknya masih ya? Semangat. Adik kami sekalian. Nah, sekarang sudah dibentuk kelompoknya berdasarkan gaya belajarnya, ya kan? Ada 6 orang satu kelompok. Nah, yang kamu kerjakan sekarang adalah membuat teks anekdot di kertas karton ini sesuai dengan struktur yang telah ibu ajarkan tadi, ya. Oke? Nah, silakan dikerjakan. Oke, waktu atau durasi pengerjaannya hanya 15 menit. Ya, kemudian nanti dipresentasikan ke depan. Ya. Jadi, kamu pahamilah apa yang kamu tuliskan. Teks anekdot ini. Apa kritikan yang disampaikan dari teks anekdotmu itu? Baiklah, ibu rasa waktunya sudah cukup ya, dari 15 menit. Ibu undang dari kelompok 1 dan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasilnya ke depan. 2 orang saja ya, perwakilan satu kelompok. Saya sendiri ingin mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu tentang teks anekdot yang bertuliskan rakyat miskin. Pemerintah sekarang ini benar-benar pro rakyat, tetapi sementara untuk wakilnya dulu ya. Apa Maksud dari yang kami kerjakan kelompok ini adalah seperti DPR. Contohnya DPR, yaitu hanya mementingkan dirinya sendiri, seperti pembangunan, anggaran gedung bank. Tentu saja ini sangat merugikan untuk rakyat, hanya mementingkan diri sendiri. Sedangkan rakyat membutuhkan seperti sekolah, uang sekolah, ataupun untuk yang sedang sakit di rumah sakit. Tetapi DPR hanya mementingkan diri sendiri dan seperti menggunakan uang rakyat ataupun uang negara. Sekian hasil yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan.
supaya pendengar mereka. Di sini kami akan mempresentasikan dari tugas kami teks anekdot yang berjudul korupsi bakwan. Contohnya, jadi di sini kita bisa mengambil makna dari korupsi bakwan, yaitu ketika kita sedang pergi jajan ke kantin, kita jangan membiasakan membeli goreng tiga tapi membayar satu. Itu tidak akan berbuat baik bagi kita. Nah, hal seperti itu kita tidak boleh membiasakan supaya kita di kemudian hari tidak membuat bencana atau kerugian bagi diri kita sendiri. Sekian dari hasil presentasi kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Baiklah, tadi sudah kalian lihat presentasi dari teman kalian, sudah cukup bagus dan strukturnya sudah sesuai dengan yang dibacakan, struktur teks anekdot, dan mereka juga sudah percaya diri untuk tampil di depan mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Nah, untuk selanjutnya seperti inilah ya, harus percaya diri dan bisa menyampaikan sesuai dengan materi yang Ibu jelaskan tadi. Oke? Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Selamat siang.